Sebagai manusia hidup di dunia ini, kita tidak boleh menyepelekan empat macam tersebut. Bila mana kita menyepelekan pada para ulama, ketika kita masih hidup di dunia, kita tidak akan mendapatkan keberkahan serta kemanisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekat dengan orang alim, kita dekat dengan orang ulama, kita dekat dengan guru, tapi apa yang disampaikannya kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Walaupun kita dengar di telinga kita tidak akan mendapatkannya. Apapun yang didoakan kepada mereka, doa-doanya tidak akan sampai kepada kita bagi orang yang menyepelekannya. Jadi kita dengar apa yang disampaikannya, apa yang kita dengar doa-doa mereka yang ucapkannya, tapi kita tidak akan mendapatkan keberkahan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menyepelekannya. Jadi jangan sampai kita senantiasa menyepelekannya, ya. Jadi kita di dunia ini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati mereka semuanya. Jadi ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia dan di akhirat. Dan begitu juga kita mempunyai pemimpin yang baik, tapi kita tidak menurutinya, kita tidak senang dengan pemimpin kita yang baik tersebut. Kita juga akan mendapatkan keberkahan serta kemanisan dalam bermasyarakat. Jadi kita harus menghormati kepada pemimpin kita yang baik. Dan begitu juga kita juga tidak boleh menyepelekan keluarga kita, saudara kita. Bila mana keluarga kita yang baik, kita wajib menghormati, kita wajib menyayangi seperti diri kita. Kecuali kalau mereka itu tidak baik, mereka sombong, kita tidak mau mengenal kita dan lain sebagainya, kita juga wajib membalasnya. Karena orang yang sombong kita wajib ataupun kita diperbolehkan menyombonginya untuk menjadikan orang tersebut berubah atas perbuatannya. Dan yang keempat yaitu tidak boleh menyepelekan tetangga. Jadi kita punya tetangga selalu disepelekannya. Alah orangnya seperti itu, alah orangnya begitu dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada kemanisan dalam bertetangga. Tetangga kita kerepotan, kita diam saja. Kalau kita kesusahan, kita juga diam saja. Apalagi lagi kesusahan malah disurahi. Itu tidak akan mendapatkan keberkahan ataupun kemanisan dalam bertetangga. Iya, Bang Morasi ngomongin mantul-mantul. Jadi ada macam-macam tersebut ya. Kalau kita punya tetangga kesusahan itu jangan meniru orang yang tidak mau menolongnya. Kita ikuti hati kita, hati nurani kita, tidak pikiran kita ataupun yang kita dengar. Jadi pakai hati kita. Apa yang ikut mulutnya mereka? Apa yang ikut kata-kata mereka? Apa yang terkandung di hati kita masing-masing? Itu yang benar yang di dalam hati kita. Beda dengan telinga kita yang kita dengar ataupun pikiran kita. Tapi hati kita yang benar. Ikutilah hati kita. Ya Bu. Nah, pokoknya yang nomor satu kita ikuti hati kita, jangan mengikuti orang lain. Kalau orang lain itu baik, kita ikuti. Kalau tidak baik, jangan diikuti. Itu adalah aturan kehidupan kita. Ya Bu ya. Mudah-mudahan empat macam tersebut tidak boleh kita sepelekan. Jadi kita tidak akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Bahkan matinya bisa mendapatkan suul khotimah. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, itu akan mengambil makalah dari para ulama yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Itu saya juga tidak sengaja kalau bukan begitu. Apa yang
buka apa yang itu bisa akan aku sampaikan. Mudah-mudahan yang bermanfaat ya, bisa merubah setelah saya sampaikan ini, dan lebih baik kita dalam kehidupan ini serta bertetangga, bermasyarakat menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kemarin. Sebelum ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesal bila kehidupan kita ini tidak dirubah menjadi yang lebih baik. Dulu baik malah sekarang jadi buruk. Itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Yang dulu udah baik jangan dirubah. Jadi yang dulu baik malah sekarang dirubah dengan buruk. Itu seorang-orang tanda yang orang yang merugi dunia juga akhiratnya. Gitu ya Bu ya. Dan menjadi perhatian untuk saya terutama dan ibu sekalian pada umumnya, dan apa yang saya sampaikan bila baik itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kesalahannya itu atas kebodohan dari saya pribadi khususnya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas kesalahan saya, dan juga ibu tidak mengikuti yang buruk. Yang bisa ibu ikutin adalah kebaikannya. Amin Allahumma amin. Dan marilah kita baca syahadat, istighfar serta sholawat bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir